Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian sebuah soal pertidaksamaan linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Hendy Abdul Aziz dengan NIM 1951303, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, kita lanjut saja ke dalam pembahasan soal, di mana di sini sudah ada sebuah soal dalam bentuk soal cerita. Dan untuk soalnya, sebuah toko Yostri Friend menyediakan dua merek pupuk, yaitu merek standar dan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Nah, untuk datanya bisa dilihat dalam sebuah tabel, di mana di situ sudah ada dua jenis pupuk. Yang pertama yaitu standar, dan yang kedua adalah super. Sementara untuk kandungan bahan kimianya, yang pertama yaitu ada nitrogen, dan yang kedua ada fosfat. Untuk yang standar, untuk nitrogennya adalah 2, dan untuk fosfatnya adalah 4 dalam satuan kilogram atau sak. Sementara untuk yang super, untuk nitrogennya adalah 4, dan untuk fosfatnya adalah 3 dalam satuan kilogram atau sak. Selanjutnya, ada sebuah pernyataan di mana seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing adalah 3 dan 6. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis kebutuhan pupuk untuk lahan yang terpenuhi. Nah, dari pernyataan tersebut atau dari soal ini, kita bisa menentukan atau membuat model matematikanya terlebih dahulu. Dan langkah yang pertama, kita harus memisalkan dari kedua jenis pupuk tersebut, di mana kita misalkan untuk pupuk merek standar itu sama dengan X, dan untuk pupuk merek super kita misalkan dengan Y. Sehingga dari sini kita bisa dengan mudah untuk menyelesaikan atau memperoleh fungsi kendalanya atau pertidaksamaannya. Di mana untuk pertidaksamaan yang pertama atau fungsi kendala yang pertama yaitu 2X ditambah 4Y lebih besar dari sama dengan 16, di mana 2X ini dihasilkan dari nitrogen untuk merek standar, sementara untuk pupuk merek super itu adalah 4Y untuk nitrogennya. Dan lebih besar dari sama 16 karena dalam sebuah pernyataan tadi dalam soal, ada pernyataan paling sedikit untuk nitrogen itu dibutuhkan adalah 16 kg atau sak, sehingga harus melebihi dari 16 atau sama dengan 16. Sementara yang kedua, fungsi kendala yang kedua yaitu 4X ditambah 3Y lebih besar dari sama dengan 24. Ini artinya dihasilkan dari yang fosfat. 4X itu yang standar dan 3Y itu untuk yang super. Dan lebih besar dari sama dengan 24, tadi dalam pernyataannya sama seperti yang 16, ada pernyataan paling sedikit 24 kg untuk fosfat. Itu artinya harus lebih besar. Dan di mana diketahui juga X dan Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. X dan Y bilangan real. Nah, dari fungsi kendala ini artinya kita bisa dapat menentukan apa yang dipertanyakan, minimum atau maksimum. Karena dalam tandanya ini adalah lebih dari sama dengan semua, berarti ini yang ditanyakannya adalah nilai minimumnya. Jadi nanti dalam penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita mencari nilai terkecilnya. Selain itu juga, kita mengetahui fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, di mana fx, y tadi dihasilkan dari masing-masing harga dari setiap merek pupuk standar dan super adalah 3 dan 6, di mana 3 untuk merek super dan 3 untuk merek standar dan 6 untuk harga super, sehingga fx, y sama dengan 3x ditambah 6y. Nah, setelah kita mengetahui dan memperoleh fungsi kendalanya dan juga fungsi tujuannya, serta tujuannya tadi adalah untuk mencari nilai minimum, kita langsung saja ke pengaplikasian dengan penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Dan kebetulan di sini saya menggunakan handphone, jadi tampilan yang pertama muncul di dalam aplikasi GeoGebra nanti bakalan seperti ini. Terus kita lanjut saja untuk menyelesaikan persoalan tadi. Di sini
Perlu diketahui untuk menyelesaikan persoalan tadi, yang pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu fungsi tujuan atau fungsi objektifnya terlebih dahulu. Di mana tadi sudah diketahui fungsi tujuannya itu adalah f dalam kurung x, y sama dengan 3x ditambah 6y. Kita langsung saja masukkan untuk fungsi tujuannya adalah f dalam kurung x, y sama dengan 3x ditambah 6y. Kita enter, dan setelah ini baru kita masukkan fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya sudah kita peroleh tadi ada dua pertidaksamaan. Yang pertama yaitu 2x ditambah 4y lebih besar dari sama dengan 16, dan yang kedua 4x ditambah 3y lebih besar dari 24. Dan selain itu juga kita akan menulis pembatas di mana x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Kita langsung saja tulis untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 4y. Tadi kan dalam model matematikanya adalah lebih besar dari sama dengan 16. Akan tapi pada langkah ini, pada tahap ini cukup menuliskan tanda lebih besar dari 16 saja. Karena untuk mengetahui perubahan garis yang dibentuk dalam sebuah grafik nanti. Nah, kita lanjut untuk memasukkan pertidaksamaan yang kedua. Dan di sini pada pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2, kita akan memisahkannya dengan kata dan. Jadi kata dan ini dalam aplikasi GeoGebra bisa dicari di sebelah samping icon ABC, ada di sini yang ini. Tulis yang itu. Terus kita masukkan pertidaksamaan yang kedua atau fungsi kendala yang kedua, yaitu 4x ditambah 3y lebih besar dari sama dengan 24. Akan tapi di sini cukup menuliskan lebih besar dari 24. Dan selain itu juga kita masukkan juga x lebih besar dari sama dengan 0, tetap menggunakan pemisahnya dengan dan. X lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Baru kita enter. Nah, kemudian di sini kan pada fungsi kendalanya yang telah kita ketahui tadi bahwa pertidaksamaan itu pada fungsi kendalanya diketahuinya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Akan tapi di sini cukup menuliskan fungsi kendalanya itu dengan tanda lebih dari saja, sehingga bisa dilihat. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Jadi si garisnya itu masih putus-putus. Jadi nanti setelah kita memasukkan dengan fungsi kendalanya disama dengan kan, ini bakalan nyambung. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya, kita samakan pertidaksamaannya. Kita itu dengan membagi dua cara kerjanya, yaitu yang pertama kita misalkan untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 2x ditambah 4y tadi kan lebih besar. Nah, sekarang berarti sama dengan menjadi sama dengan 16. Yang tadi lebih besar dan yang sekarang menjadi 16, sama dengan 16. Kita enter, terus kita tulis juga pertidaksamaan yang kedua yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 24. Yang tadi lebih besar dari sama dengan, itu kan yang pertama lebih besar dan yang sekarang jadi menjadi sama dengan. Kita enter. Nah, jelas perubahannya itu bisa dilihat, di mana yang tadinya garisnya itu masih putus-putus, sekarang sudah nyambung karena itu menjadi sama dengan. Nah, setelah itu dari sini kita melihat atau mengetahui di mana daerah hasilnya. Jadi daerah hasilnya itu berada pada grafik yang diarsir atau yang berwarna biru. Nanti kalian bisa mengganti warnanya dengan keinginan kalian. Bisa di sini ya. Nah,
Tinggal klik saja dengan warna yang kalian inginkan. Tapi saya akan menggunakan warna yang ini. Terus setelah itu kita masuk untuk memberikan atau mengetahui titik potongnya. Titik potongnya itu di mana? Nah, kita masuk ke icon yang kedua yang di tengah. Terus kita klik basic tool-nya itu di perpotongan dua objek. Nah, yang ini nanti bakalan mengarahkan untuk pilihlah dua objek atau klik langsung di perpotongan. Yang pertama kita namakan dengan perpotongan A dan yang ini. Dan yang kedua itu titik perpotongan dari kedua pertidaksamaan tadi dari fungsi kendalanya. Dan yang ketiga adalah perpotongan di sumbu Y dan fungsi kendala yang kedua. Kita namakan dengan fungsi C. Nah, secara otomatis nilainya atau titiknya itu bakalan langsung ada. Di mana di sini titik A bisa dilihat yaitu ada pada 8,0, titik B ada pada 4,8,1,6, dan untuk titik C itu berada pada 0,8. Seperti itu ya. Jadi si titik A, B, C-nya itu langsung secara otomatis diketahui. Langsung ada. Setelah ini baru kita masuk ke fungsi tujuannya. Tadi kan untuk fungsi tujuannya itu adalah kita harus mencari nilai minimum. Berarti kita harus mencari nilai paling kecil dari ketiga titik ini. Berarti kita masukkan untuk mencari nilainya cukup kita menuliskan F dalam kurung A besar. Karena kan F ini adalah X, Y sama dengan 3X ditambah 6Y. Jadi kita cukup menuliskan F dalam kurung A besar. Karena si A besar ini adalah merupakan sudah diketahui titiknya 8,0. Kemudian kita enter. Hasilnya itu adalah 24. Otomatis nilainya itu 24. Dan selanjutnya kita cari di titik B. Sama kita tulis F dalam kurung B besar. Nah, secara otomatis ternyata hasilnya juga sama 24. Di titik A dan di titik B nilainya itu 24. Berarti kita cari yang terakhir di titik C. Apakah di titik C itu nilainya akan lebih besar dari titik A dan B atau malah sebaliknya atau sama? Gitu ya. Nah, kita tulis F dalam kurung titik C besar, kita enter, sama dengan 48. Ternyata hasilnya itu adalah 48, lebih besar dari titik A dan titik C. Nah, ini berarti nilai minimumnya, nilai terkecil dari ketiga titik ini adalah 24. Berarti nilai 24 ini dihasilkan dari dua titik yang berbeda, tapi hasilnya sama dengan 24, yaitu titik A dan titik B. Nah, ini dari sini kita mendapatkan hal yang sangat menarik. Terdapat dua titik potong yang sama-sama menghasilkan nilai minimum. Selain itu juga, kedua titik pojok dihubungkan oleh garis kendala, sehingga soal seperti ini memiliki penyelesaiannya itu adalah X dan E-nya sangat banyak, akan tetapi dengan nilai minimum 24. Sehingga dapat disimpulkan nilai X dan nilai Y yang menyebabkan nilai minimum adalah semua X dan Y berarti karena ini ada di dua titik, berarti ini akan X-nya itu akan berada pada X-nya harus lebih besar dari 4,8 dan X lebih kecil sama dengan 8. Begitu ya. Dan juga memenuhi persamaan 2X ditambah 4 Y sama dengan 16. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan atau tuliskan di dalam slide untuk kesimpulannya. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, untuk memperjelas kesimpulan tadi dalam penjelasan dengan penyelesaian dalam GeoGebra, itu kan didapatkan nilai minimum sama dengan 24 yang didapat dari dua titik, yaitu titik A dan titik B sama-sama menghasilkan
nilai 24, di mana titik A-nya 8,0 dan titik B-nya adalah 4,8,1,6. Di mana itu artinya ketika titik A 8,0 memperoleh 24 itu adalah akan terpenuhi nilai minimumnya ketika membeli 8 sak atau 8 kg pupuk merek standar dan 0 untuk pupuk yang super. Dan selain itu juga untuk titik B menghasilkan 24 itu ketika membeli 4,8 sak atau 4,8 kg untuk pupuk super, untuk pupuk standar, maaf, dan 1,6 untuk pupuk super. Akan tetapi karena ini memiliki dua titik yang sama-sama menghasilkan nilai minimum sama dengan 24, sehingga dari penyelesaian soal tersebut terdapat dua titik potong yang sama-sama menghasilkan nilai minimum. Selain itu juga, kedua titik potong tersebut dihubungkan oleh garis kendala. Sehingga dari soal seperti ini memiliki penyelesaian di mana X dan Y yang sangat banyak. Akan tetapi dengan nilai minimumnya sama, yaitu 24. Sehingga dapat disimpulkan nilai minimumnya adalah 24, di mana nilai X dan Y yang menyebabkan nilai minimum tersebut adalah karena tadi terdapat dua titik yang menyebabkan nilai minimum, maka nilai X dan Y-nya itu untuk X lebih besar dari 4,8 dan X lebih kurang dari sama dengan 8 dan memenuhi persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari saya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan selama proses penyampaian tadi. Saya Hendy Abdul Aziz, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.